Cek cek. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa insana bi husni wa surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa huwa alladzi yasrahu lana sudur fa huwa ahaqqa mahmud wa jalla mashkur wa huwal kalimul ghafur wa alimul syakur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mashhur al-mab'uts ila yaumil ba'da dzur amma ba'd. Baik, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa menghadiri agenda Naliko ini ya. Ini adalah sebuah kegiatan yang diinisiatori oleh Al-Munadi, syiar dan intelektual. Masya Allah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dihadiri oleh pemateri-pemateri kita ya, yang luar biasa yang akan membahas tentang Islam and environment, itulah. Saya juga kurang paham karena saya sebagai moderator kurang banyak membaca ya tentang apa itu Islam dan ekologi ini ya, karena bukan di bidang saya. Ketika saya di bangku kuliah, saya di bangku mahasiswa dan lain sebagainya, akhirnya saya juga di sini belajar teman-teman seperti teman-teman yang kepo tentang apa sih itu ya. Ini apa sih kita ngebahas ekologi ya? Apakah nanti ada juga tentang teori Darwin ya atau apa gitu kan, membahas tentang itu mungkin. Jangan sampai membahas itu. Ya. Ya semoga kita setelah ini akan lebih paham tentang ini semua ya. Termasuk saya. Baik. Oh ya, Masya Allah, di sini udah ada Ustadz Syaihul ya sebagai Qori Ustadz ya. Oh ya. Baik, mari kita buka terlebih dahulu agenda kita supaya lebih berkah ini dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Syaiful Kubro. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan tilawah ayat Al-Qur'an Karim tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sahabat Al-Munadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan kita mulai pembahasan tentang Islam and the environment. Seperti itu sepertinya. Ya, mohon maaf aja. Tapi alhamdulillah sedikit membahas tentang ini berkaitan tentang Islam dan ekologi ya. Kalau saya pahami, semoga nanti bisa dilebih jelaskan oleh guru kita, ya, Ustadz kita. Beliau adalah seorang pemuda gagah dan berani. Beliau adalah Ustadz Median Syaputra, S2 di UNS Negeri Solo, yang sekarang insya Allah sedang menyelesaikan tesisnya. Beliau akan menjelaskan lebih dalam dan lebih detail, dan nanti akan dijelaskan lagi lebih detail lagi oleh Ustadz Daru Nurdiana, yang juga termasuk salah satu yang cukup otoritatif untuk membahas kajian ini ya. Dan semoga teman-teman tetap stay ya di sini, dan yang belum merevisi namanya di Zoom agar segera direvisi nama dan kalau boleh juga institusinya, sehingga nanti jika ada pertanyaan langsung menanyakan secara langsung boleh, ataupun nanti bisa menggunakan via chat ya, chat room. Baik, kalau begitu langsung saja kita berikan waktunya kepada Ustadz kita, guru kita, Ustadz Median Syaputra. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Hamas. Taib, Ana akan share ya slide-nya terlebih dahulu.
Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, wabil khusus panitia pelaksana Al-Munadi dan juga yang berbahagia teman-temanku sekalian peserta Naliqa Al-Munadi ini. Pada kesempatan yang baik ini saya akan ikut membersamai teman-teman semua untuk mencoba mereview sebuah buku menarik yang tentunya akan menjadi bahasan kita di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini. Mudah-mudahan acara ini ke depan bisa menambahkan pengetahuan kita, tentunya terkait dengan Islam dan lingkungan. Bicara tentang lingkungan memang tidak jauh dari kehidupan kita. Kita berada di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah di buminya Sang Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka menarik kiranya kita membahas ini secara teoritik dan juga secara filosofis untuk kita bisa mengetahui lebih mendetail bagaimana sih hubungan kita dengan lingkungan, apa saja yang perlu kita perbuat untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan ini ke depan. Sehingga hadirlah buku yang berjudul Islamic and the Environment. Sebagai bahasan review buku, diskusi bersama Al-Munadi. Oke, kita akan next. Maaf, ini slide-nya masih belum bisa berjalan. Oke. Di kesempatan ini saya Median Syaputra akan mereview buku yang judulnya Islam dan Lingkungan. Di dalam buku ini terdapat dua bagian ya. Bagian pertama ini kita akan berbicara tentang gambaran umum ya. Bagaimana Islam dan lingkungan itu. Kemudian bagian kedua nanti kita akan mendengarkan juga dari pembicara kedua kita. Insya Allah nanti akan membahas dan mengupas secara lebih detail. Jadi inti bahasan nanti akan kita lihat, akan kita dengarkan bersama dengan partner kami, yaitu pembicara kedua nanti. Nah, buku ini sebenarnya tidak terlalu tebal ya, hanya 149 halaman, terbitkan pada tahun 1998 di Taha Publisher, London, Inggris. Pengarangnya adalah Harfiah Abdul Halim. Ya. Nah, di pendahuluan saya ingin menyampaikan bahwa berbicara tentang lingkungan memang tidak terlepas dari yang namanya kehidupan kita, tidak terlepas dari yang namanya problem atau masalah, bisa dilihat ya, masalah dilihat air, di masalah air,
kemudian di masalah tanah, kemudian udara, ini memang 3 komponen ini memang tidak terlepas dari yang namanya lingkungan, begitu. Nah, sehingga sejak dulu di tahun 1990-an, bahkan jauh lebih daripada itu, bahasan tentang lingkungan ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa konsep dan teori yang dikeluarkan oleh para pemikir dulu itu banyak sekali dan beragam. Nah, hari ini kita akan sedikit mengenal ya, salah satunya adalah Darwin. Darwin ini juga salah satu tokoh yang dia memberikan teori juga tentang kehidupan, bahkan manusia dan sebagainya. Yang bahwa kita itu asal muasalnya dari, bisa kita sebut monyet dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu semua adalah bagian dari pemikiran, kerangka pemikiran daripada seorang manusia yang tentunya tidak terlepas dari yang namanya Sang Khalik. Tentu ini sangat menarik, kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ini ada keimanan yang bisa menyertai kita, yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim, nanti yang akan memberikan pedoman dalam hidup kita ini. Mengajak manusia untuk berpikir, merenungkan, dan memikirkan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sehingga ini nanti menjadi menarik. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya di ranah sains, tidak terlepas dari yang namanya riset, adanya bioteknologi, kemudian adanya riset terkait mengatasi problem begitu. Itu adalah bagian dari pengembangan pengetahuan, tapi tidak terlepas dari yang namanya pedoman begitu dalam hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita akan masuk di bahasan bagian pertama ini. Oke. Nah, yang pertama kita nanti akan berbicara tentang deklarasi Muslim tentang alam. Nah, nanti tokohnya di sini adalah Abdullah Umar Nasir. Kemudian yang kedua, kita juga akan berbicara tentang Islam, ekologi, dan tata dunia. Jadi tokohnya siapa? Tokohnya adalah Fazlun Khalid. Kemudian yang ketiga, prinsip Islam untuk solusi masalah lingkungan ini bagaimana? Nanti kita akan melihat ya paparan daripada tulisan atas nama Ismail Hobson, dan yang terakhir adalah kita akan mengenal bagaimana Islam dan lingkungan menurut Charles Liggey Eaton. Baik, ini adalah beberapa tokoh ya yang tadi memberikan pemikiran terkait karya-karya beliau begitu. Mudah-mudahan kita bisa mengenal lebih jauh dengan beliau ini di tulisan-tulisannya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah deklarasi Muslim tentang alam. Ini adalah penulisnya Dr. Abdullah Omar Nasir. Nah, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalirkan air di bumi, menegakkan langit, membuat hujan turun, dan menjaga batas antara hari, siang, dan malam. Nah, jadi seluruh semesta yang kaya dan indah ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Artinya kita yang berada di dunia hari ini adalah tidak lain adalah yang disebut sebagai khalifah. Khalifah fil ardh. Khalifah di muka bumi ini untuk apa? Untuk menjalankan amanah yang telah diberikan. Nah, ketika kita diberikan amanah untuk menjalankan, mengelola isi bumi ini dengan
berbagai fokus di bidang kita semua ya, ada di bidang pendidikan, praktisi lingkungan, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Ini tidak lain adalah untuk bertahan hidup dan kemaslahatan di dunia. Jadi kita harus ingat bahwa fungsi khalifah ini adalah menjalankan amanah dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah bentuk daripada tugas yang diberikan oleh Sang Khalik kepada kita semua. Nah, tentu yang namanya amanah harus ditunaikan. Kenapa? Karena kita perlu menjaga keutuhan ciptaannya. Yang kedua, keutuhan bumi. Seterusnya apa? Tanam-tanaman, hewan-hewan, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat secara kasat mata, itu perlu kita jaga seperti itu. Nah, sehingga kalau kita menjalankan diri kita sebagai khalifah fil ard dengan amanah, maka saya yakin deklarasi Muslim tentang alam yang disampaikan oleh Abdullah Umar Nasif ini akan menciptakan negeri yang damai, tentram begitu, dan bahagia tentunya begitu. Nah, kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan, misal kita menjaga alam dengan kita mengajak praktisi di bagian lingkungan, gitu, membersihkan sampah dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, salah satu misalnya pemanfaatan sampah seperti dengan pirolisis, kita mengubah sampah menjadi cairan yang seperti pertalite itu yang bisa digunakan untuk bahan bakar, itu adalah sesuatu yang menarik begitu. Belum lagi pemanfaatan kita di bidang lingkungan, salah satu yang tren sehari ini isunya adalah mikroplastik yang mungkin ada di sekitar teman-teman semua. Tapi apakah kita menyadari hal itu? Ada sesuatu yang mikro atau yang nano itu tidak terlihat dengan kasat mata. Makanya perlu kita berhati-hati untuk pertama kita tanamkan untuk menjaga lingkungan dengan baik, budaya hidup bersih. Nah, artinya apa? Di sini ditekankan bahwa kita menjaga alam, menanam pohon saja itu adalah bagian daripada pahala yang akan bernilai begitu. Nah, lalu selain itu juga Abdullah Umar Nasir juga menyatakan bahwa kita berislam itu sebagai cara hidup kita. Kenapa? Karena penerapan nilai-nilainya ini yang akan membawa kemaslahatan nantinya dalam kehidupan kita begitu. Nah, terkadang begini hadirin sekalian. Nilai-nilai yang kita bawa itu atau nilai-nilai yang ada pada diri seorang manusia itu terkadang berubah atau rusak karena ada pengaruh. Nah, misal dia menjadi seorang akademisi misalnya, ilmuwan atau seorang pendidik, nah, ataupun ekonom, politisi, dan lain sebagainya, sesuai dengan profesi kita dimanapun itu, yang menjadi tataran dalam hidup kita itu pentingnya menjaga nilai-nilai. Ketika nilai-nilai ini sudah bagus, kita sebagai seorang yang Islam secara kafah itu ada dalam diri kita, maka yang kita hadirkan bukan merusak ya. Yang kita hadirkan adalah kedamaian. Yang kita hadirkan adalah sebuah kebaikan-kebaikan yang tentunya akan menjadi kebaikan pula yang akan berakumulasi nantinya menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Ini adalah deklarasi daripada Abdullah Umar Nasir. Baik, kita lanjut ke bagaimana Islam, ekologi dan tata dunia. Ini pada tatanan tokoh Fazlun Khalid. Nah, di awal beliau Fazlun Khalid ini
menyampaikan bahwa, mohon maaf ini, baterainya low. Menyampaikan bahwa Mas moderator, Ustadz Hamas, boleh saya minta waktunya sebentar ya untuk ngecas laptopnya sebentar. Baik, saya lanjutkan. Islam, ekologi, dan tata dunia. Baik, di dalam bahasan ini kita melihat ada paling tidak ada 3 hal. Paling tidak ada 3 hal yang menjadi problem ataupun masalah gitu. Yang pertama adalah mohon maaf. Ya, yang pertama adalah penyalahgunaan. Nah, ketika penyalahgunaan terhadap berbagai hal ini dilanjutkan terus-menerus, ini juga akan menjadi masalah ya. Misalnya penggunaan limbah warna, mohon maaf, dalam pembuatan batik dengan bahan-bahan kimia, itu bisa menjadikan masalah begitu dalam tataran kehidupan jangka panjang begitu. Selain itu, masalah yang erat dalam kehidupan kita itu adalah eksploitasi. Eksploitasi alam ini menjadi masalah yang memang erat gitu dalam kehidupan kita begitu. Kita bisa melihat ya hutan-hutan di sekitar kita dan sebagainya. Nah, yang ketiga, yang penyebab daripada masalah ini adalah peran daripada politisi, banker, dan juga pengembang. Sehingga eksploitasi itu makin menjadi-jadi. Nah, sehingga ini menjadikan masalah begitu dalam kehidupan kita berbangsa ataupun dalam tatanan dunia begitu. Nah, kemudian di sisi yang lain, WWF atau World Wide Fund untuk Nature ya pernah merilis bahwa perubahan iklim akan menyebabkan ekosistem hancur dan spesies menjadi punah. Nah, tren umum akan menuju hilangnya keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Nah, dan kombinasi pemanasan global dengan manusia lainnya, tekanan akan menghadirkan tantangan terbesar dalam konservasi selama beberapa dekade yang akan datang. Nah, artinya ini permasalahan akan terus berlanjut begitu. Nah, lalu bagaimana seharusnya begitu. Nah, paling tidak ada 4 hal ya di sini yang menjadi landasan begitu di dalam kita berislam, terus lagi berkaitan dengan ekologi itu bagaimana. Nah, paling tidak di sini ada yang menjadi dasar utama adalah nilai-nilai tauhid ya. Bahwasanya kita itu memang memiliki keimanan dan ketakwaan begitu. Ada Sang Khalik yang memang Maha mengatur dari segalanya. Nah, oleh sebab itu maka penting adanya tauhid dalam kita berkehidupan ini. Terkhusus wabil khusus dalam berislam, dinul Islam. Yang kedua, adanya fitrah. Bahwasanya segala yang ada ini, alam yang ada ini tidak lain adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu penting juga kita untuk menjaganya, kemudian untuk menempatkan posisi kita itu di mana begitu. Tentu tidak terlepas dari khalifatul fil ard. Kemudian ada mizan. Nah,
mizan, bahwasanya Allah telah mengajarkan Al-Quran, menciptakan, memberikan penjelasan kepada manusia untuk mengatur dan menempatkan isinya dengan seimbang. Artinya apa? Artinya pemanfaatan itu digunakan sebaik mungkin. Artinya ketika kita misal contoh dalam kita berkebun ataupun membuka lahan, diupayakan ada penanaman pohon lagi. Nah, kenapa? Penanaman pohon pun juga akan bernilai begitu. Oke, next. Selanjutnya ada khalifah. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa khalifah ini adalah yang bertugas untuk mengatur dan menjalankan amanah itu. Jadi wewenangnya itu diberikanlah kepada manusia, yaitu kita semua yang ada di sini begitu. Oke. Begitu. Kemudian ada beberapa hal yang melampaui batas atau melanggar batas-batas yang seharusnya ini tidak terjadi begitu. Nah, ini agak sedikit masuk di tataran filosofis ya. Jadi dua peristiwa yang terjadi selama kebangkitan Eropa itu, ada kekuatan Kristen pada abad ke-16 dan 17 yang secara fatal melanggar batas luar tatanan alam. Jadi di sini sudah mulai adanya kita bisa lihat ya yang disebut dengan eksploitasi itu untuk penguasaan itu sudah terlihat di sini. Nah, kita lihat bahwa yang pertama itu adalah ketika gereja melegitimasi riba pengambilan dan pemberian bunga atas uang yang dipinjamkan pada tahun 1535. Jadi ada bank yang sudah bermain. Yang kedua adalah perubahan persepsi tentang alam semesta. Nah, jadi ini dipicu oleh beberapa pemikir ya, seperti René Descartes. Ya. Jadi ini nanti tokoh-tokoh ini yang akan mempengaruhi nantinya alam ini ke depan begitu. Nah, sejak muncul tokoh-tokoh ini, jadi orang itu sudah berpikir antara misal pemikirannya dengan materi begitu. Karena apa? Karena munculnya tokoh René Descartes ini mengakibatkan berkembangnya suatu pemikiran-pemikiran baru, misalnya salah satunya adalah sekularisme. Nah, dengan harapan kita ini sebagai generasi muda yang tentu kita belajar juga dari sejarah-sejarah sebelumnya bahwa adanya upaya untuk mengokohkan begitu. Agar apa? Agar tidak terfragmentasi begitu. Kemudian timbul lagi masalah-masalah yang lain akibat dari ini semua begitu. Salah satunya adalah autokrasi. Jadi kalau bahasa sederhana yang mungkin saya bisa simpulkan dari bacaan ini adalah kesalahan dalam tatanan ekonomi dunia. Jadi bank berada di belakang setiap pemerintahan, setiap pembisnis besar ataupun kecil. Untuk apa? Untuk menyokong proyek-proyek besar begitu. Sehingga eksploitasi banyak terjadi. Masalah-masalah alam ya banyak terjadi begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu ada yang namanya kembali kepada aturan-aturan yang berlaku begitu sesuai dengan tatanan persepsi saya yang lebih baik adalah tatanan agama yang menjadikan diri kita ini sebagai penguasa dan pemiliknya. Kita akan kembalikan ke sana. Sehingga kalau ini sudah kita lakukan, maka lingkungan ini ya akan terjaga dengan baik begitu. Tidak ada semena-mena seperti itu dan sebagainya. Next. Oke. Ini ya dalam surat Ar-Rum kita bisa melihat bahwa
telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, begitu. Nah, harapannya dari sini kita bisa belajar banyak bahwa ternyata hari ini banyak sekali problem akibat daripada salah dalam berpikir, begitu. Sehingga pemikiran ini merasakan sebuah tindakan yang juga menjadi masalah juga. Harapannya kembali kepada aturan yang ada, begitu. Baik. Lalu bagaimana prinsip-prinsip Islam untuk solusi masalah ini? Sehingga hadirlah tokoh yang kita sebut Ismail Hobson ya dalam tulisannya, begitu, bahwa beliau sampaikan melalui tulisan itu. Ustaz. Ya. Tinggal 5 menit lagi Ustaz ya. Baik. Ya. Tidak ada yang berdiri sendiri. Ya, pasti ada penciptanya. Maka pencipta manusia dan alam ini adalah satu kesatuan yang memang berkesinambungan, begitu, saling berhubungan, begitu. Nah, maka yang terpenting bagi kita adalah untuk taat. Taat, kenapa? Karena hidup ini tidak terlepas dari yang namanya tantangan dan ujian. Segala yang kita lakukan itu akan menjadi tanggung jawab nantinya, akan dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga hal mendasar yang menjadi dalam prinsip Islam ini adalah negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 83. Nah, sekarang kita melihat bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka Maha Suci Allah, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ini beberapa hal-hal mendasar ya yang saya ambil dari tulisan Ismail Hobson ini. Lalu bagaimana Islam dan lingkungan itu menurut Charlie Guy Attan. Nah, ini adalah poin terakhir ya daripada bahasan bagian awal ini. Nah, di awal Guy Attan menyampaikan bahwa kehidupan ini tidak terlepas dari yang namanya sikap modernis dan fundamentalis. Kenapa? Karena tanpa disadari juga ini ada pada manusia-manusia yang hari ini berada di tataran lingkungan ini, alam ini. Nah, jadi sikap modernis yang mana berhubungan dengan hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya pada zaman modern. Nah, kemudian sikap fundamentalis ini adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran atau paham yang berupaya kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar atau asas fundamental. Artinya, dari sini kita bisa belajar bahwa pentingnya untuk kembali kepada pemahaman-pemahaman yang mendasar begitu. Nah, sehingga kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kita belajar dari sejarah bahwa kota Islam itu dibangun dengan ketentuan syariat. Artinya apa? Artinya semua berlandaskan pada asas-asas yang
fundamental ya, seperti Al-Quran dan hadis memang menjadi pedoman dalam hidup begitu. Nah, akan tetapi saat ini sebagian besar itu ada masuknya pengaruh-pengaruh sekuler di dalam kehidupan ini, sehingga apa? Sehingga tereduksi ya, tidak lagi murni seutuhnya begitu. Nah, kemudian kita bisa melihat juga di sini adalah adanya pengaruh Barat. Nah, pengaruh Barat ini yang menjadi problem ya, di samping sekularisme, di sini ada dualisme dan materialisme. Yang apa? Yang membuat manusia ini ingin menguasai, sehingga melakukan eksploitasi bukan menjadi hal yang artinya dilakukan dengan mudah saja begitu, tanpa mempertimbangkan untuk kemaslahatan jangka panjang begitu. Nah, terakhir adalah makna realitas di sini yang memang juga masuk bagian daripada pengaruh ini. Terakhir, sebagai closing daripada tahapan awal ini, yaitu tentang Islam dan lingkungan. Nah, sebagai seorang Muslim dituntut untuk selalu mengingat dan mentaati perintah Allah dan sunnah-Nya semaksimal mungkin dan semampu kita. Seorang yang beriman tidak akan pernah lupa terhadap pemiliknya. Pemantapan tauhid dalam diri akan menyatukan segala hal kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketenangan dan kemaslahatan akan menyertai kita. Mudah-mudahan bahasan ini menjadi awal untuk kita masuk kepada bagian 2 di buku Islamic and the Environment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pembahasan yang cukup menarik tentang lingkungan ya. Bagaimana kita seorang Muslim ya harus berperilaku, bertindak dan bersikap pada lingkungan. Dan pengaruh-pengaruhnya dari beberapa sisi yang dibahas oleh Ustadz Median Saputra. Insya Allah semoga beliau kelak akan menjadi salah satu pakar di bidang ini, insya Allah. Baik, selanjutnya yang pemateri yang tidak kalah kerennya dari Ustadz Median Saputra, beliau adalah senior kami. Semoga pembahasannya nanti akan lebih menarik ya dan lebih luas lagi pembahasannya. Cuman karena ini waktu juga kami batasi kepada Ustadz Daru Nurdiana agar mungkin bisa memberikan penjelasan yang cukup singkat dan tapi cukup bisa memberikan kita wawasan yang lebih dari apa yang tadi dibahas oleh Ustadz Median, sehingga nanti bisa kita lanjutkan dengan metode tanya jawab yang insya Allah akan lebih menarik pada sesi kali ini. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Kami persilahkan kepada Ustadz Daru Nurdiana. Kami persilahkan untuk masuk ke acara sesi termin yang kedua ini. Terima kasih. Jazakumullah khair. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Mas Ustadz moderator PKU dan terima kasih juga teman-teman PKU 15 yang sudah memberikan kesempatan saya untuk ikut ya meramaikan program-program yang luar biasa. Semoga istiqomah dan bermanfaat. Amin. Amin. Dan sedikit menyinggung, saya memang senior ya, tapi PKU itu tidak terbatas umur. Bisa jadi adik-adik tingkat itu pengalamannya lebih banyak, itu juga bisa ya. Walaupun PKU awal itu belum tentu lebih baik gitu.
Ini buktinya juga angkatan ini lebih produktif dari angkatan saya secara organisasi, Masya Allah. Oke, kita langsung saja ya, langsung saja ke pembahasan yang buku ini yang kedua. Sebentar saya izin share screen. Oke, sudah keluar ya. Terima kasih juga untuk pemateri yang pertama, Mas Median, yang sudah menyampaikan bagian buku ini yang pertama. Saya bagian yang kedua, yakni tentang The Toilet Studies mengenai Islam and Environment, Islam dan lingkungan. Perlu untuk diketahui dulu ya teman-teman semuanya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sebuah mungkin ruang gitu ya. Di situ ada benda mati ataupun benda hidup yang bersama ada di suatu tempat itu, termasuk manusia yang ada di tempat itu. Jadi bisa energi, bisa makhluk hidup, ataupun benda-benda mati yang lainnya. Ada 5 artikel, jadi mungkin singkat saja karena waktunya juga terbatas. Yang pertama adalah Islam and the Environment Framework for Inquiry yang ditulis oleh Yasin Dutton. Di sini ada 3 hal yang disebutkan. Artikel ini mendiskusikan mengenai perspektif etis, bagaimana yang banyak tadi disampaikan oleh Mas Median ya, jadi banyak menyinggung dalil-dalil Quran tentang yang pertama ini, yang penulis ini perspektif etis itu lebih ke amaliyah pribadi seorang itu ya, tentang bagaimana terutama juga menekankan bahwa kerusakan lingkungan itu diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri. Itu yang dibicarakan oleh Al-Quran. Kemudian Allah juga memberikan alam itu sebagai amanah, alam itu adalah ciptaan Allah, amanah dan sebagainya, seperti yang disampaikan Mas Median. Kemudian yang kedua adalah perspektif hukum Islam. Jadi di dalam fikih ya itu ada beberapa hal yang menyentuh, bahkan di rukun Islam pun juga zakat nanti yang dibahas ya. Itu adalah berkaitan dengan lingkungan itu tadi. Jadi mengelola sumber daya alam dengan kekuatan kerangka politik ini berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan hukum Islam tersebut yang secara langsung bertemu dengan sumber daya alam. Misalkan di dalam pertanian itu ada ihyaul mawad, air tadi juga sudah disinggung Mas Median. Di dalam praktiknya di dalam pertanian itu kita perlu untuk mengatur penggunaan air. Jadi dulu pernah juga diskusi itu sama Ustadz di Unida. Zaman dulu ketika musim kering tiba, itu air kan terbatas ya. Itu dibatasi oleh pemerintah dan itu yang bisa membatasi memang pemerintah. Jadi jangan menanam tanaman yang menghabiskan air karena orang lain juga membutuhkan air kayak gitu. Nah, pengelolaan seperti ini juga dibahas oleh Islam gitu ya. Dibahas oleh Islam. Islam membahas itu semua. Dan praktiknya kalau di desa-desa petani itu kalau musim kemarau itu ya rebutan air karena airnya terbatas. Dan ini membutuhkan sebuah kekuatan atau kerangka untuk bisa mengimplementasikan hukum Islam di situ. Nah, di sini menarik dari penulis ini adalah menulis bahwa zakat dan riba itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga lingkungan. Jadi zakat itu yang pertama karena dia inherent dengan 3 lahan utama, yakni petani, ternak untuk pengembala, zakat ini ya, zakat hewan ternak, zakat juga biji-bijian, sawah dan sebagainya, dan mengatur uang untuk para pedagang kota. Kemudian menyebutkan riba, membawa kerusakan jiwa dan ekonomi, kemudian merambat kemana-mana tak terkecuali lingkungan, termasuk rusaknya sistem bank dan pembuatan uang kertas oleh penulis ini itu dikritik ya. Itu merusak manusia itunya, merusak kita sendiri sebagai manusia, dan kemudian merambat kepada lingkungan.
Apa yang kita lihat saat ini adalah berjalannya ekonomi berbasis riba. Segala sesuatu disentuh oleh riba. Sebagaimana hadis Nabi, dan karena riba itu dilarang, itu membawa masalah. Karena dari sudut pandang Muslim, setiap tindakan yang diizinkan akan membawa berkah, dan perbuatan yang dilarang akan membawa kebalikannya. Riba itu membawa kepada kerusakan. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama itu intinya adalah kerusakan lingkungan diakibatkan berkaitan dengan domain ekonomi. Ya, ekonomi. Dan ekonomi itu juga mencakup itu tadi, terutama zakat dan riba. Kalau kita mengamalkan Islam, membayar zakat, kemudian menghindari riba, insya Allah itu bisa menjaga lingkungan. Menurut penulis ini. Jadi kemudian yang ditekankan adalah bagaimana mengelola lingkungan itu bukanlah masalah mengelola tanahnya karena mengelola orang, tapi mengelola orang-orang yang mengelola tanah dan bagian dari pengelolaan mengelola diri mereka sendiri. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd yang menyebutkan bahwa sebuah kaum itu tidak akan merubah kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Itu. Next. Kita masuk ke artikel yang kedua. Artikel yang kedua berbicara tentang judulnya The Flag of Time, Ekologi and Islam. Yang pertama membahas mengenai masalah-masalah global. Di sini saya ringkas sebagai WEF ya, Water, Energy and Food Nexus. Ini yang dua dekade ini ya banyak ramai dikaji. Oh iya, buku ini terbit tahun 1998 ya. Nah, kita sekarang sudah 2022. Jadi sebenarnya kalau kita ingin update masalah lingkungan itu bisa update secara langsung ya. Kalau buku ini ditulis 20 tahun yang lalu, maka yang sebenarnya yang terjadi sekarang ini itu tentu berbeda dengan 20 tahun yang lalu ya. Tapi ini cukup bagus untuk melihat ya bagaimana pola-pola perubahan ekologi yang dialami oleh kita. Di sini dibicarakan mengenai solusi ekologi itu, kita perlu membuat sebuah pembagian lahan. Jadi tidak boleh semuanya monokultur itu ya, karena kita apa itu namanya persoalannya adalah bertambahnya populasi manusia. Tadi saya update itu sekitar 7,94 miliar ya di tahun 2022. Kalau di dalam buku ini disebutkan cuma 6 miliar. Sekarang sudah menjadi 7,9. Nah, dan di sisi lain lingkungan itu rusak karena pabrik-pabrik itu ya, dan banyak apa itu namanya residu-residu, limbah-limbah dan lain sebagainya yang merusak lingkungan, dan juga properti yang mendegradasi lahan, mengurangi jumlah lahan dan lain sebagainya. Di situ kita perlu untuk dibagi untuk lahan produktif, mana yang dipakai untuk wasta assimilatif environment, ini tempat untuk bagaimana ini limbah-limbah, sampah-sampah itu bisa diurus. Baru ada bagian urban industrial environment. Tapi di sini perkembangan itu juga sudah banyak sebenarnya, ada beberapa pendekatan permakultur, kemudian sudah banyak juga yang membahas hal-hal yang terkait hal seperti ini. Kemudian di dalam kesimpulan artikel kedua ini, Islam itu sesuai dengan prinsip ekologi ya, yakni kalau di dalam Al-Quran dicirikan oleh dualitas berlawanan, perpasangan zauj, teratur dan seimbang. Untuk menjaga itu, pertama, menjabarkan kembali nilai-nilai Islam yang abadi untuk menegakkan keadilan untuk semuanya. Ini adalah proses intelektual yang pada intinya adalah kita kembali mengamalkan Islam dengan kafah sesuai dengan pandangan dunia Islam yang benar. Kemudian kedua, negara-negara Islam perlu memperkenalkan perubahan politik yang antara lain akan lebih kondusif untuk mewujudkan nilai-nilai ekologis.
Kemudian kita masuk ke artikel yang ketiga, yakni Principle into Practice Islamic Tradition yang ditulis oleh Ismail Hobson. Di sini artikelnya ringan, menceritakan mengenai bagaimana dahulu umat Islam itu melangsungkan kehidupannya gitu, kemudian membentuk kebudayaan. Nah, ini diceritakan salah satunya adalah Qonat, bagaimana sebuah aliran sungai, bagaimana kita membawa sebuah air itu ke lahan yang tandus. Ini terkenal di Iran ya. Nah, ini adalah salah satu warisan peradaban Islam, namanya Qonat gitu ya. Kemudian diceritakan juga mengenai bagaimana perencanaan kota dan pendinginan alami ya, di peradaban-peradaban Islam zaman dahulu, di Isfahan, Kashan, atau di tempat-tempat yang lain gitu. Sunnah atau praktik yang tercatat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika membentuk cara hidup dan ibadah untuk unit keluarga di rumah, menentukan bentuk arsitektur yang diperlukan. Hal yang sama berlaku untuk aspek publik, kota-kota muslim tradisional, dan muslim-muslim dan masjid-masjid yang didirikan di jantung pasar agar para pedagang bisa sholat Jumat. Pernah juga ada 900 pemandian umum di Muslim Cordoba. Maksudnya adalah ini berkaitan dengan praktik kita menggunakan air yang tidak bisa lepas dari syariat kita. Sehingga itu merubah sebuah tatanan kehidupan. Bagaimana rumah itu dibentuk. Ada air, ada keran untuk wudhunya itu misalkan. Kalau teman-teman mau buat rumah mesti mikir, nanti keran buat wudhu di mana ya? Oh, berarti kita adalah muslim yang taat karena mengutamakan bagaimana kita mau beribadah dan rumah kita didesain agar nyaman untuk beribadah. Begitu juga dengan peradaban Islam zaman dahulu, dan itu membentuk sebuah peradaban. Cuman sekarang ini sudah berubah menjadi industri-industri yang sudah disinggung juga tadi mengenai globalisasi, westernisasi, industrialisasi, dan lain sebagainya. Pertanian, farmakologi, dan obat-obatan juga ini menyinggung bagaimana zaman dulu itu peradaban Islam mengembangkan pertanian, menyinggung juga kitab Al-Filaha Ibnu Al-Awam. Bagaimana praktik zaman dulu itu bisa kita pakai, bagaimana mereka bisa menjaga keharmonisannya dengan alam. Itu. Di sini disebutkan bahwa pertanian itu harus menggabungkan peternakan dan pertanian, atau bahasa sekarang itu integrated farming. Cuman sekarang ini ya ini pembahasannya cukup panjang bahwa sistem pertaniannya banyak masalah gitu ya, terutama di Indonesia. Kemudian dari kemajuan pertanian itu, farmasi dan obat-obatan herbal berkembang juga. Dan kemudian bagaimana dokter ketika dulu itu juga menjadi sebuah tokoh ya, dokter, dia juga wawasannya luas dan juga agamawan. Mengobati orang itu tidak hanya sekedar fisik, tapi juga secara psikis disentuh dengan agama, itu akan lebih membantu dan itu terbukti berhasil. Kalau kedokteran sekarang itu kan apa ini namanya sekuler gitu ya, apa-apa harus empiris dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan masalah sumber energi. Barat modern dengan teknologi canggih menggunakan bahan bakar yang tidak terbarukan, minyak, gas, listrik, itu merusak ya. Energi-energi yang dari bumi itu merusak. Kemudian di dalam masyarakat muslim ya, tradisional, cara-caranya memang sederhana, bahannya alami, bahkan mentah, tapi sejarah menceritakan bahwa hasilnya itu juga luar biasa. Muncul dari tanah liat mentah dengan keindahan dan tak tertandingi lahir dari alat tenun tangan juga. Jadi sumber energi tradisional itu perlu untuk kita lihat ya, pikirkan bagaimana kita menggunakan tenaga angin, tenaga air, panas matahari, pembakaran bahan limbah, dan sebagainya. Nah, ini penulis ini mengatakan seperti itu. Dan yang memang sudah banyak juga yang memikir ke arah situ. Menyadari kita harus mencari energi yang terbaharui. Dan itu
zaman dulu itu juga sudah menggunakan itu gitu ya. Artikel ini menegaskan bahwa peradaban Islam dari dulu juga sudah memperhitungkan tenaga-tenaga atau energi yang terbarukan dari angin, air, dan matahari. Kemudian artikel yang keempat adalah air, water in the Quran, itu ditulis oleh Abdul Halim. Di sini artikel ini lebih kepada tadabur ya, tadabur dari banyaknya ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang air. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Bagaimana air itu dijelaskan oleh Al-Quran. Gitu. Yang pertama ada air tawar. Pernyataan Al-Quran tentang air tawar terus-menerus mengingatkan kita bahwa asalnya dari Allah dan bukan manusia. Kalau kita tarik gitu ya, ini maksudnya kita ingin membawa kepada kita untuk memahami bahwa realitas adanya air itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya untuk kehidupan, untuk bersuci, apalagi kita sebagai muslim wajib untuk bersuci, untuk sholat, mandi, dan lain sebagainya. Dan air laut juga dibicarakan di dalam Al-Quran. Tema air dalam Al-Quran melayani 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk digunakan sebagai bukti keberadaan, kesatuan, dan kekuasaan Allah. Yang kedua adalah hal ini juga digunakan sebagai bukti pemeliharaan Allah. Dan ketiga, air dengan efeknya selanjutnya digunakan dalam Al-Quran sebagai bukti kebangkitan. Ini ayat-ayat Amsal ya. Ini mungkin teman-teman yang ada di ICT, teman-teman yang ada di apa itu namanya, ilmu Quran ya, ulumul Quran, ini artikel ini cocok ya di situ. Maksudnya Amsal ya ini. Ya, kita langsung next saja. Pedoman penggunaan air tidak boleh dimonopoli oleh orang lain ya. Harus diatur oleh orang yang berkuasa maksudnya. Sebagaimana hadis yang dibicarakan bahwa air, api, dan tanaman itu milik kita semua, milik kaum muslimin. Kemudian penggunaan air itu tidak boleh boros. Rasulullah SAW mengajarkan itu. Kemudian ketika ada berbagi air minum dengan hewan lain, itu adalah sebuah hal yang Masya Allah terpuji. Ada cerita seorang memberi minum anjing kemudian bisa masuk surga, itu disinggung dalam artikel ini. Kemudian air di masyarakat Islam, air mempengaruhi tata letak rumah tadi dan juga tata kota. Kemudian ada air mancur minum, itu terinspirasi juga dari Al-Quran. Taman surga, air mengalir di bawah, banyak ayat yang bicara tentang itu, tentang gambaran-gambaran di akhirat. Jadi airnya itu di dalam Al-Quran tidak hanya membahas air, kalau dalam kimia itu H2O gitu ya, air yang kita minum bisa kita lihat itu, tapi juga air yang ada di surga nanti. Nah, itu penanaman akidah di situ ya, tauhid dan sebagainya. Dan ini dalam peradaban Islam dijadikan inspirasi membuat taman-taman, di situ ada air yang mengalir di bawahnya. Kemudian kita lanjut ke artikel yang terakhir, ditulis oleh Syed Hasan Nasr, salah satu tokoh filsafat, ya ini artikel yang paling filosofis, tapi nanti kesimpulannya menawarkan sesuatu yang praktis ya, karena memang lingkungan, kalau menyinggung pertanian, ekonomi, itu adalah ilmu praktek. Kalau tidak cukup hanya sekedar dibahas secara teori. Nasr menegaskan bahwa semua ini terjadi karena akibat dari serangan gencar di negeri Islam dan tentang ilmu sekuler yang didasarkan pada kekuasaan dan dominasi atas alam dan teknologi yang melahap dunia, alam tanpa menghormati keseimbangan alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi asal barat yang kini telah menjadi hampir global, melampaui sebagian besar apa yang tersisa dari ilmu-ilmu suci di berbagai peradaban dan barat. Wah, ini ketahuan kopas dari Google Translate ini. Nggak rapi. Saya kopas dari Google Translate ini.
Nasr kemudian berbicara mengenai pandangan Islam tentang alam dan lingkungan, bahwa pandangan Islam tentang tanaman, alam, lingkungan seperti segala sesuatu yang Islami itu berakar pada Al-Quran, kalam Allah, yang merupakan teofani utama Islam. Al-Quran menggambarkan alam sebagai suatu teofani yang menyelubungi sekaligus mengungkapkan alam. Dalam pengertian yang lebih dalam lagi, dapat dikatakan bahwa menurut perspektif Islam, Allah sendiri adalah lingkungan tertinggi, the ultimate environment. Ini Nasr ya, pendapatnya Nasr seperti itu. Intinya Nasr ini juga seorang tokoh yang terkenal dengan secret science, sains sakral gitu. Tidak jauh beda dengan gagasan-gagasan itu yang disebutkan oleh Nasr di sini. Pandangan Islam tradisional tentang lingkungan alam didasarkan pada hubungan yang tak terpisahkan dan permanen antara apa yang sekarang disebut lingkungan manusia dan alam dan lingkungan ilahi yang menopang dan meresapinya. Jadi tidak boleh sekuler gitu ya. Sebagai hasil dari pandangan alam seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan ditekankan oleh hadis dan sunnah Nabi, Muslim tradisional selalu memandang cinta yang besar untuk alam yang merupakan cerminan dari realitas surga. Di dalam subbab terakhir, Nasr menyampaikan sebuah kesimpulan ya, bahwa perlu disebutkan apa yang secara praktis harus dilakukan dunia Islam dalam menghadapi krisis lingkungan yang menghancurkan. Dunia Islam harus melaksanakan 2 program ekstensif terlepas dari semua hambatan yang ditempatkan di hadapan kita. Yang pertama adalah menyangkut merumuskan dan membuat dengan jelas dikenal dalam bahasa kontemporer kebijaksanaan abadi Islam mengenai tatanan alam, signifikansi keagamaannya, dan hubungan intimnya dengan dunia Islam pada setiap fase kehidupan manusia di dunia ini. Ini maksudnya kita menjelaskan kembali ya konsep-konsep yang ada di Islam disesuaikan dengan persoalan kita pada hari ini. Kemudian program ini harus mencakup penilaian kritis baik sains modern maupun saintisme, serta signifikansi sains Islam tradisional tidak hanya sebagai bagian dari sejarah sains barat, tetapi sebagai bagian integral dari tradisi intelektual Islam. Ini program intelektual ya, juga kita harus kritis terhadap perkembangan sains modern dan menempatkan sejarah kita sebagai salah satu bahan yang penting, bukan bagian dari peradaban barat. Kemudian yang kedua adalah untuk memperluas kesadaran ajaran syariat tentang etika lingkungan alam dan menerapkannya kapanpun diperlukan sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Selain mengesahkan undang-undang yang bersifat sipil terhadap tindakan pencemaran yang serupa dengan apa yang dilakukan di barat, negara-negara Islam harus mengeluarkan syariat tentang kepedulian terhadap alam dan kasih sayang terhadap hewan dan tumbuhan sehingga hukum lingkungan akan berlaku. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah kekuatan politis ya harus bisa menerapkan syariat itu sebagai undang-undang. Itu yang bisa saya sampaikan untuk yang bagian kedua. Mungkin nanti bisa lanjut ditanya jawab ya sama teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Tafadhol. Jazakumullah khair Ustaz Daru Nurdiana yang sudah memberikan pandangan yang lainnya tentang ekologi, tentang ini apa topik kali ini pada malam hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pasti teman-teman sudah ada yang ingin ditanyakan ya. Mungkin tentang lebih jelasnya lagi ya tentang mungkin yang sering ditemukan saat ini mungkin ya di dunia atau di daerah kita bahkan ya mungkin di situ kok kenapa seperti ini kenapa lingkungan kok akhir-akhir ini seperti kita kurang bisa memperhatikan atau bahkan kita tidak bisa bertindak dengan nyata untuk bisa menghadapi ya itu tadi kerusakan lingkungan itu. Apakah karena kita memang sudah kalah dengan kapitalisme, sistem kapitalisme atau dengan yang lainnya,
atau bagaimana? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan teman-teman. Jadi teman-teman silahkan yang ingin bertanya, kami buka termin yang pertama ya. Untuk yang ingin bertanya secara langsung, silahkan teman-teman. Jika ingin bertanya, silahkan raise hand dan langsung bertanya secara langsung. Di sini sudah ada Ustadz Median Saputra dan Ustadz Daru Nurdiana. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin pertanyaan saya tadi, Ustadz. Ya mungkin ya. Oh ini ya, udah ada pertanyaan dari, tapi saya ingin tanya dulu Ustadz tadi, Ustadz, ya. Pertanyaan saya tadi terkait tadi ya. Saya sampai ketika tadi saya mendengarkan antum-antum berbicara tentang lingkungan dan sebagainya, saya sampai di tahap apa sih sebenarnya kenapa kita ini seperti tidak bisa menyelesaikan masalah lingkungan gitu? Apa karena kita memang sudah kalah gitu di kehidupan kita ini gitu. Seakan ketika kita ingin membuang sampah misalnya plastik lah ya di tempat sampah, kita ngelihat sampah-sampah lain sudah berterbangan di lingkungan, di jalan, itu kayak wah kayaknya ini udah nggak penting lagi nih kita buang sampah di tong sampah nih, karena udah kotor banget di lingkungan itu. Jadi terkadang sampai kita tuh wah kayaknya nyerah aja gitu, mending kita ya ngikutin yang sudah terjadi lah, biar ada gunung-gunung sampah yang selanjutnya, bahkan menjadi kayak di Bekasi, Tangerang itu kan tempat-tempatnya dunia sampah yang udah bertinggi-tinggi, bermeter-meter ya tingginya. Nah mungkin tuh bagaimana Ustadz kita bersikap gitu? Apakah hanya cukup dengan kita memahaminya sebagai seorang muslim yang taat, atau bagaimana gitu? Apakah cukup itu menjadi seorang muslim taat itu gitu? Baik, mungkin itu terima kasih dari saya. Mungkin pertanyaan saya yang cukup agak membingungkan ya. Tapi tafadhol kepada guru-guru, silakan dijawab mungkin dari Ustadz Median atau dari Ustadz Daru juga tidak masalah gitu. Tafadhol Ustadz. Ya, mungkin mohon izin ya Ustadz Daru ana awalan. Halo, Ya, baik. Syukran ya Ustadz Hamas. Jadi terkait problem salah satunya di sini adalah masalah sampah. Nah, memang pertanyaan mendasarnya itu apakah kita tidak bisa menyelesaikan masalah lingkungan ini begitu. Dan apakah tidak cukup dengan ketaatan ya, dengan ketentuan syariat yang kita miliki begitu. Jadi memang begini. Cara pandang saya mengatakan bahwa menjaga lingkungan adalah kerja kolektif, kerja bersama, sehingga semua yang ada di muka bumi ini tugasnya sama. Yang membedakan adalah tatanan bagaimana dia memiliki pedoman dalam hidupnya begitu. Terkadang setiap manusia satu dengan yang lain itu memiliki perbedaan gitu, perbedaan terhadap cara pandang dan aturan dalam hidupnya. Ini yang agak sulit ya menurut persepsi saya. Kenapa? Karena ketika satu orang, contoh dia sangat taat menjalankan ketentuan syariat, dia juga orang yang berilmu, tapi di sisi lain juga ada masalah yang mungkin perlu ditambah lagi tingkat keilmuannya, pengetahuannya, kemudian ditambah lagi tingkat kalau kita bicara di ranah kepercayaan atau keimanan seorang kan di dunia ya sangat beragam, banyak sekali yang tidak memiliki keimanan begitu juga ada begitu kan. Nah, akan tetapi hal mendasar yang perlu kita lakukan adalah membangun kesadaran dari diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin ini pernah juga saya sampaikan di tempat-tempat yang lain bahwa untuk memulai menjaga lingkungan ini dimulai dari diri kita dulu. Contoh, misal kita belanja ini di pasar ataupun kita belanja ke warung. Nah, misalnya contoh kalau yang misalnya kita belanja di pasar beli sayur, beli buah dan sebagainya.
selagi kantong plastik kita itu masih maksimal untuk dimasukin, nggak usah pakai plastik lagi. Tolak saja, mohon maaf, nggak usah pakai plastik, Bapak, Ibu. Nah, itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita meminimalisir penggunaan dulu. Nah, meminimalisir penggunaan. Kalau ini sudah kita terapkan di lingkungan kita, kehidupan kita, ya paling tidak mengurangi lah terlebih dahulu. Nah, itu memang untuk menjaga jangka besarnya memang tugas bersama. Terakhir, di lain sisi memang di dunia akademisi ya beberapa peneliti memang melakukan, salah satunya adalah pemanfaatan sampah itu. Memang yang hari ini sudah ada dikembangkan di skala besar ya, dibuat menjadi didaur ulang menjadi bahan yang lebih berguna misalnya gitu. Kemudian didaur ulang misalnya jadikan minyak mendekati bensin begitu melalui proses pirolisis, pembakaran dengan cara suhu tinggi, lalu uapnya ditampung dengan kondensor dan dialirkan ditampung lagi. Itu kurang lebih seperti itu. Itu adalah salah satu wujud daripada pemanfaatan begitu. Sehingga yang menjadi headline ataupun garis besarnya adalah ayo kita bareng-bareng, tapi dimulai dari diri kita dulu, diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ini dari saya, monggo Ustaz Daru untuk menyampaikan tambahannya. Syukran. Terima kasih pertanyaannya dari Mas moderator ya, Mas Hamas. Ya, memang jawabannya tidak jauh berbeda dengan Ustadz Median, bahwa sikap kita untuk lingkungan ini memang harus dimulai dari diri pribadi gitu. Dan ini juga yang menjadi salah satu hal yang membuat saya galau. Kenapa orang Indonesia itu kalau buang sampah itu nggak dipisah gitu ya. Padahal kalau misalkan pas sampah organik dan anorganik itu kita pisah gitu ya, plastik sendiri, yang sampah dapur ya, itu dipisah, dibuang di tanah itu nggak berbau. Sisa-sisa makanan dibuang ke tanah itu nanti akan terurai dan tidak berbau. Tapi kalau dicampur, misalnya kita habis makan apa nih, boba itu misalkan, kan ada cupnya plastik, nggak habis misalkan. Kalau saya kalau kayak gitu, biasanya airnya saya buang ke tanah, baru plastiknya itu. Kalau itu nggak dibuang, dijadiin satu terus dibuang, dia 1 hari 2 hari udah baunya kemana-mana. Nah ini memang nggak hanya anak muda, orang tua juga kayak gitu. Sampah tetap ya dipisah. Berbeda dengan padahal masyarakat Jepang misalkan, itu dididik dari kecil dipisah. Dan teman-teman yang kuliah di Jepang, karena di kampus dulu saya di UNS ya, pertanian UNS itu bekerja sama kampus di Jepang, banyak teman-teman yang lanjut di sana ya cerita di sana memang benar-benar orang itu disiplin ya, disiplin membuang sampah organik dan anorganik itu dipisah dari kecil. Di Indonesia itu belum bisa, mungkin bisa dari pendidikan ya, pendidikan. Terutama ya kita mulai dari diri kita, nanti kita semampu kita ya, kita beradab, salah satu adab kita itu ya sesuai kemampuan lah. Tidak perlu di luar kemampuan, itu sudah cukup sebenarnya. Nah, itu dimulai dari diri kita. Diri kita, orang-orang sekitar kita beri pengertian. Generasi selanjutnya kita didik untuk merawat lingkungan. Mungkin itu. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Median dan Ustadz Daru yang memang benar semua kembali ke kita ya teman-teman. Memang pertanyaan saya itu juga sebenarnya memukul pada diri saya sendiri pribadi ya. Seharusnya saya tidak mengikuti itu. Jadi orang-orang yang sudah membuang sampah sembarangan. Baik. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan menurut saya juga keren ya. Ini ada dari Ustadzah Musfira ya, ini salah satu ini juga peserta kali ini malam ini ya. Pertanyaannya, mohon pendapatnya Ustadz, apakah memilih hidup vegan dan vegetarian selaras dengan Islam atau seperti apa? Ya ini biasanya ini orang-orang diet nih, orang-orang yang lagi ingin
hidupnya mungkin ya kayak tirakat kan biasanya dia cuma makan tumbuh-tumbuhan ya, nggak mau makan daging, nggak mau makan apa. Itu ya itu mungkin saya nggak mau menjawab, itu ya nanti dari para pemateri. Tafadhol mungkin dari Ustadz Daru atau Ustadz Mei, dari Ustadz Daru mungkin, atau bagaimana? Tadi kan Ya, Ustadz Mei udah pertama. sudah. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya tentang ini ya, memilih hidup vegan. Kalau di dalam Al-Quran itu yang jelas ya, jelas dulu adalah di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dihalalkan bagi kamu hewan-hewan ternak untuk dimakan. Jadi boleh. Islam menyarankan untuk makan daging, kan juga ada syariat kurban. Dagingnya dimakan. Nah, itu yang jelas Islam membolehkan ya. Dan di Al-Quran juga disebutkan dihalalkan bagi kamu hewan-hewan ternak itu jadi makanan. Nah, yang selaras dalam Islam berarti ya makan daging ya secara umum. Karena disyariatkan untuk seperti itu. Karena juga ada tadi kurban tadi juga. Untuk pemilihan sikap yang vegan itu karena ada keperluan tadi ya, karena ada mungkin diet atau apa ya, itu pilihan hidup manusia. Dia hukumnya apa ya ini, kalau kalau daging ya disarankan untuk dimakan ya, dihalalkan gitu. Mungkin ini Ustadz Wildan yang biasanya mengisi Musyafaqatul Qulub itu, nah itu lebih ke apa itu namanya, turasnya lebih kuat ya. Tapi yang jelas sebenarnya Islam menyarankan untuk makan daging. Mungkin kalau Ustadz Median mau menambahkan. Tafadhol Ustadz Median. Tapi ini kalau misalnya nanti masih ingin didiskusikan, boleh dari penanya bisa langsung bertanya langsung ya. Mungkin dengan langsung menanyakan menghidupkan mic-nya dan bertanya langsung kira-kira yang kurang apa gitu. Tafadhol Ustadz Mei untuk menambahkan. Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan Darul itu sudah cukup menjawab ya. Tapi paling tidak kan kita itu diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Ya itu yang salah satu dasar yang memang perlu ada dalam kehidupan kita. Nah, sepenuhnya yang lain itu adalah pilihan. Nah, begitu. Bagaimana kita memanajemen makanan untuk tubuh kita. Ya paling tidak segala kebutuhan untuk energi itu terpenuhi dulu lah. 4 sehat 5 sempurna begitu. Artinya dalam kehidupan kita ini perlu juga, yang penting kan kita hidupnya sehat sehingga aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Mungkin begitu ya saja tambahannya. Syukran. Bentar, ini ada susulan ya secara global dari pandangan lingkungan. Makan sayuran. Saya nyambungnya gini, dalam on farm nanam tanaman. On-farm nanam tanaman, kita perlu menggarisbawahi ada persoalan penggunaan pupuk kimia yang pertama, yang kedua adalah pestisida. Jadi petani kita ini ya tidak bisa lepas dari pestisida. Kalau tidak pakai pestisida, hasil taninya tidak layak untuk dijual di pasar. Jadi teman-teman semuanya yang suka makan sayur, dicuci bersih, cari di YouTube ya, gimana caranya biar sayur itu terbebas dari pestisida. Itu tidak sehat ya, pestisidanya itu bikin tidak sehat. Kalau prinsip secara umum ada kaidah yang tidak boleh membahayakan ya gitu, membahayakan, tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Sebenarnya Islam ada kaidah fikih seperti itu. Tapi ini juga persoalan yang menjadi persoalan umum di pertanian, penggunaan pupuk kimia itu jadi juga secara umum dari revolusi hijau memang bisa meningkatkan hasil tani, hasil pangan, di sisi lain merusak tanah. Nah,
persoalan yang kompleks. Secara praktisnya petani tidak bisa lepas dari itu. Pertama sudah terlanjur, tanahnya rusak, kalau sudah kena pupuk kimia dia berhenti terus nanam lagi itu nggak bisa. Tanahnya sudah terlanjur terus, dia harus beli lagi pupuk kimia untuk agar bisa bertahan hidup. Gitu. Mungkin itu sedikit penjelasan ya tentang vegetarian ya, apakah selaras dengan Islam gitu. Jadi memang dilihat dari beberapa sisi sehingga ya kita lihatlah selaras itu dari mananya ya dan apanya itu akhirnya kan bisa dijawab tadi. Yang penting halalan toiban. Insya Allah selaras. Yang nggak selaras itu yang nggak selaras itu yang nggak halal nggak toyib gitu. Insya Allah ya. Ya, lanjut penanya selanjutnya. Ini Ustaz, mungkin Anda menambahkan dulu ya daripada Ustaz Daru tadi. Ustaz Ahmad belum terdengar suaranya. Gimana? Tadi mohon maaf belum terdengar suaranya antum. Hah? Tadi, suara tidak dengar tadi. Iya, tadi kemut kayaknya. Jadi ya, cek suara terdengar? Sudah. Ya, ini Ana bacakan lagi pertanyaannya. Ya, saat ini sudah banyak ilmuwan yang memanfaatkan tentang bioteknologi seperti munculnya tanaman, transgenik, dan cloning pada hewan. Yang mana hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan alam. Nah, bagaimana nih pendapat Ustadz tentang hal tersebut dan bagaimana syariat Islam memandang hal ini? Tentang bioteknologi dan ini ya Ustadz, yang munculnya ini, tentang transgenik. Apa dulu Ustadz? Ustadz Mei mungkin? Sepertinya kalau untuk bicara tentang bioteknologi dan transgenik ini dan cloning ya, itu mungkin lebih banyak di ranah pertanian ya, karena saya di satu sisi memang lebih banyak concern di kimia, jadi saya menambahkan dari yang sebelumnya ya, memang penggunaan pupuk kimia itu memang marak ya di dalam dunia pertanian begitu. Salah satunya adalah penggunaan pestisida. Sebenarnya apa sih fungsinya itu begitu? Nah, fungsi daripada pestisida itu adalah untuk hama. Jadi untuk pembasmi itu biar tidak tanamannya itu bagus, sayur yang kita beli itu bagus dan hijau dan tidak ada bolong-bolong karena hama itu, maka digunakanlah pestisida itu untuk menjaga di dalam ranah dunia pertanian begitu. Tetapi hari ini kita bisa membuat alternatif sebenarnya yang kita sebut dengan ekoenzim. Ekoenzim itu adalah bagian daripada produk ya riset, tapi ini tatanannya itu di ranah rumah tangga juga bisa. Jadi kita penggunaan sayur-sayuran ataupun sisa-sisa bahan organik yang kita gunakan itu bisa digunakan sebenarnya untuk membuat ekoenzim yang mana itu bisa juga untuk menjaga tanaman itu dari hama-hama begitu. Mungkin ini sebagai tahapan saja untuk melengkapi dari yang sebelumnya, karena kalau bicara ekoenzim sebenarnya itu bisa kita lakukan di rumah begitu. Untuk lebih lanjut nanti kita bisa diskusi lebih intens lah bagaimana membuat ekoenzim gitu, sebagai seorang yang concern di bidang lingkungan begitu. Itu saya kira sudah bisa jadi solusi untuk alternatif kedua dari penggunaan pupuk kimia begitu. Kemudian pertanyaan dari saudari Nurul Islami. Nah, menurut hemat saya terkait daripada pemanfaatan bioteknologi, itu kalau bioteknologi saya kira
bagus ya. Karena apa? Saya memandangnya itu adalah hasil dari pengembangan di bidang pertanian begitu. Tapi saya kira ini lebih otoritatif kalau yang menjawab ini adalah Ustaz Daru begitu di bidang ini. Saya kira gitu ya Ustaz ya, Afwan. Silahkan Ustaz Daru. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Anwarul Islami ya, mengenai pemanfaatan bioteknologi sebagai seperti munculnya tanaman transgenik dan cloning pada hewan. Ya, bisa mengganggu keseimbangan alam. Ini memang sebuah kontroversi penggunaan GMO itu ya istilahnya. Produk-produk yang transgenik itu bisa membahayakan. Karena ini proyeknya juga bukan proyek perseorangan, bukan petani desa apa menggunakan genetik, itu enggak. Jadi orang yang bisa membuat transgenik ini jika perusahaan besar dan mainnya juga partai besar, maka melibatkan pemerintah. Di situ pemerintah bertanggung jawab kalau memang mau mengadopsi bioteknologi, dia harus bertanggung jawab. Dan itu memang sudah ada. Saya cari itu ada ya, ada fatwa MUI-nya ada ternyata. Fatwa MUI-nya ada nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetik dan produknya. Kita sebagai orang awam ya mungkin ini perlu untuk kita memakai landasan ini. Karena ini memang apa itu namanya urusannya pemerintah juga. Pertama, tentang rekayasa genetik dan produknya itu, pertama adalah melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme adalah mubah dengan syarat A. Dilakukan untuk kemaslahatan, B. Tidak menimbulkan mudarat bagi manusia maupun lingkungan, C. Tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Tidak boleh memakai tubuh manusia ya. Kemudian yang kedua, tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetik adalah halal dan boleh digunakan dengan syarat A. Bermanfaat dan B. Tidak membahayakan. Ini pernyataan yang sifatnya umum. Coba kita lanjut ya. Ada 4 ini. Yang ketiga adalah hewan hasil rekayasa genetik adalah halal dengan syarat A. Hewannya termasuk dalam kategori makul lahm, jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi dan bermanfaat, dan C. Tidak membahayakan. Diulangi lagi, bermanfaat dan tidak membahayakan. Kemudian yang keempat, produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat A. Bermanfaat, B. Tidak membahayakan, dan C. Sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram. Jadi seperti itu. Intinya sih ya, kalau dia bermanfaat dan tidak membahayakan itu menurut MUI boleh seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Daru yang sudah menambahkan tadi tentang bagaimana MUI memandang ini ya, bioteknologi. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih ya teman-teman, karena ini sudah 9:30 ya, teman-teman istirahat. Nah ini izin bertanya Ustadz, salah satu corak pendidikan yang cukup berkembang saat ini adalah apa yang kita kenal sebagai sekolah alam. Benar nih, banyak nih sekolah alam. Di sekolah alam, murid dikenalkan dan didekatkan dengan alam melalui kegiatan pembelajaran yang bernuansa alam, sehingga diharapkan dapat membentuk karakter pada diri anak. Menurut Ustadz, bagaimana efektivitasnya dan urgensinya bila menimbang sikon anak-anak pedesaan dan perkotaan di Indonesia saat ini? Nah, ini bagaimana Ustadz tentang sekolah alam? Baik Ustadz, tafadhol Ustadz Daru mungkin bisa memberikan perspektifnya tentang sekolah alam ini, efektivitasnya. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Taufik ya ini. Iya. Sekolah alam, bagaimana efektivitasnya dan urgensinya bila menimbang sikon anak-anak pedesaan dan perkotaan di Indonesia saat ini.
memang kalau anak-anak desa itu sudah dekat ya dengan alam. Bahkan mainnya juga di kali, di sawah gitu. Dan perkotaan mungkin menjadi sebuah alternatif bagi orang tua yang sadar bahwa anak itu perlu mengenal alam sehingga disekolahkan di alam. Cuma di situ bagaimana kalau di kantor itu kan yang penting gurunya ya, gurunya benar nggak ini mengarahkan anak-anaknya. Anak-anaknya bisa disentuh dengan Islam atau enggak gitu kan. Kalau untuk memang lebih efektifnya bagaimana menarik anak itu beradab terhadap alam itu sih ya. Entah itu orang desa ataupun perkotaan. Memang orang desa lebih kurang efektif ya mungkin. Kalau bahasa manajemennya mungkin kurang efektif karena memang sudah terbiasa dengan konsep sekolah alam. Tapi efektif untuk perkotaan, anak-anak perkotaan. Itu kalau dari perspektif manajemen dan kata-kata efektif itu yang dari Mas Taufik itu. Tapi kalau dari secara umum keberhasilan pendidikan itu tergantung gurunya, bagaimana dia bisa mendidik anak itu beradab dengan alam. Dan ada juga konsep kutab yang walaupun dia fokus di tahfidz ya untuk anak-anak SD, itu salah satu metode pembelajaran itu menggunakan alam. Jadi kutab itu anak-anak dididik untuk beradab, adab sebelum ilmu. Ustadz Budi Azhari yaitu yang di Indonesia yang menyemarakkan itu lagi konsep kutab itu. Di situ menggunakan pendekatan alam. Ada masuknya itu ketika matahari terbit atau ayam berkokok, gitu-gitu dikaitkan dalam metode pembelajaran dalam kutab itu. Karena itu memang salah satu metode untuk menanamkan tauhid ya untuk anak-anak. Seperti itu. Di juz 30 itu juga banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan alam. Nah, itu ustadz-ustadz biasanya di kutab harus bisa memahamkan anak-anak itu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk membangun tauhid dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan dari Mas Ustadz Median, tafadhol. Insyaallah saya kira sudah cukup jelas Ustaz tadi. Tapi pada intinya untuk sekolah alam sendiri memang hanya nuansanya saja yang berbeda ya. Nuansanya berbeda, tentu tujuan daripada sekolah pun juga ada yang ingin dicapai begitu, terutama pendekatan terhadap alam sehingga mungkin lebih kesimpulannya itu adalah bagaimana meningkatkan kepedulian kita dan menyayangi terhadap alam lah. Kurang lebih seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Median dan Ustadz Daru Nurdiana yang sudah memberikan banyak insight kepada kita tentang lingkungan ya, mulai dari sampah, terus tadi tentang vegetarian ya, tanaman dan bioteknologi, hingga pada akhirnya tentang sekolah alam ya. Yang mana memang ini adalah bentuk dari yaitulah ekosistem alam ya. Kita tidak pungkiri bahwa kita hidup di alam dan kita harus sangat bisa memahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh alam, sehingga tidak seperti manusia yang egois ya, yang memikirkan perutnya sendiri tapi juga memikirkan bagaimana alam itu bekerja, bagaimana alam itu dia berinteraksi pada alam yang lain gitu ya. Maksudnya itu adalah benar-benar terjadi gitu. Sehingga yang ada adalah kita menggunakan rasa kita gitu untuk mengenal alam, bukan menggunakan akal pikiran kita untuk bisa mengeksploitasinya, menghancurkannya gitu. Mungkin itu yang bisa saya ambil dari hikmah dari pertemuan kita malam hari ini. Semoga asatidzah sekalian selalu sehat, selalu bisa memberikan hal yang baik kepada lingkungan, pada alam dan lain sebagainya. Jazakumullah khair kepada Ustadz Median Saputra dan juga Ustadz Daru Nurdiana dan juga kepada tim Al-Munadi ya, semoga tetap eksis di naliko-naliko selanjutnya
hingga nalika 2045 mungkin. Insyaallah amin. Amin. Nanti yang mengisi Kementerian Agama, Ustadz Median Saputra sudah menjadi Menteri Agama, Ustadz Darun Nurdiana sudah menjadi Menteri Lingkungan, mungkin BUMN dan sebagainya, insyaallah. Baik, jazakumullah khair kepada asatidzah sekalian. Alafu minkum, mohon maaf bila ada kata yang salah dari saya pribadi moderator, mohon maaf sebesar-besarnya, jazakumullah khair. Mari kita tuh bersama dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.